Fasilitas Pusat Sumber Belajar terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Farah Sawaidi Arobani, yang kedua ada Muhammad Indra Dwi Putra, yang ketiga ada Muhammad Zidane Rizky Alfain, dan keempat ada Sela Regita Nurianti. Nah, pembahasan pertama adalah pengertian fasilitas sumber belajar. Jadi, apa sih fasilitas sumber belajar itu? Nah, di sini perpustakaan, baik perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah, menyediakan ruang untuk bahan, peralatan, dan layanan yang dibutuhkan untuk mencapai misi, tujuan, dan tujuan program media perpustakaan. Nah, penyediaan ruangan untuk bahan-bahan, peralatan, dan layanan inilah yang disebut sebagai fasilitas pusat sumber belajar, di mana antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain tentunya memiliki fasilitas yang berbeda. Hal itu didasarkan kepada tujuan dan pola program pendidikannya masing-masing. Selanjutnya adalah proses perencanaan. Di sini proses ini disusun oleh spesialis media perpustakaan yang ahli. Terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase awal. Fase awal ini mencakup evaluasi yang berkaitan dengan sekolah tujuan dan sasaran pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah ketika merancang tentunya didasarkan pada sekolah apa yang dituju. Misalnya sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama memiliki sasaran yang berbeda dengan tujuan masing-masing. Yang kedua adalah kebutuhan masa depan. Seperti yang kita ketahui, sekarang teknologi sedang mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, perpustakaan memperhatikan teknologi baru yang berpotensi jauh mengubah pengiriman dan penggunaan informasi dan ide. Yang ketiga, ada data yang dihasilkan, mencakup pernyataan filosofi, sasaran, dan sasaran program media perpustakaan dalam kaitannya dengan falsafah dan sasaran perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah. Yang keempat, ada pernyataan rinci tertulis, memuat spesifikasi tentang pendidikan yang mendefinisikan setiap ruang dalam fasilitas media perpustakaan. Nah, pernyataan spesifikasi ini diperlukan oleh arsitek dalam merenovasi perpustakaan. Yang terakhir adalah panjang proses perencanaan. Adalah pengawasan secara terus-menerus oleh spesialis media perpustakaan tingkat gedung, direktur media perpustakaan daerah, dan kepala gedung. Diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan program dipahami dengan baik oleh arsitek dan pembangun. Selanjutnya adalah fasilitas media perpustakaan di sekolah. Adalah rencana fasilitas program media perpustakaan sekolah secara cermat menginterpretasikan fungsi program fasilitas media perpustakaan di sekolah. Tentunya fungsi media perpustakaan di sekolah ini adalah menunjang kegiatan pembelajaran siswa-siswi dalam belajar di sekolah. Dengan penyediaan media pembelajaran yang lengkap, tentunya akan menunjang kegiatan pembelajaran siswa dan mendorong motivasi siswa agar semangat belajar karena tersedia media yang sangat banyak, guna mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang. Yang pertama ada akses ke informasi. Fungsi sentral dari fasilitas pusat sumber belajar adalah sebagai hunian, sirkulasi, dan distribusi pusat dari kumpulan sumber informasi dan peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran sekolah. Disinilah sumber belajar dibutuhkan dan tersedia untuk digunakan sehingga membutuhkan ruang untuk pemrosesan, pemesanan, dan penyimpanan. Nah, dalam hal ini fasilitasnya juga termasuk ruang untuk kegiatan utama seperti menampilkan indeks, alat referensi, dan koleksi khusus, bahan umum, menampung koleksi untuk akses pengguna, dan menyediakan peralatan untuk menggunakan semua tipe media. Selanjutnya, mengajar dan belajar. Fasilitas media perpustakaan menyediakan siswa dan guru dengan sumber daya yang memadai dan ruang yang digunakan untuk belajar di semua aspek kurikulum sekolah. Fasilitas diperlukan sebagai pendorong siswa untuk belajar mandiri, untuk berinteraksi, dan bekerja sama dengan siswa lain di kedua kelompok kecil dan kelompok besar. Nah,
dan untuk menerima instruksi formal dan informal dari guru dan spesialis pusat sumber belajar. Kemudian, fasilitas dan peralatan juga harus tersedia untuk mendorong dan mendukung produksi dan komunikasi ide dan informasi dalam berbagai media dan format. Selanjutnya, konsultasi dan perencanaan. Nah, fasilitas program pusat sumber belajar harus menyediakan ruang bagi guru untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum dan masuk ke dalam interaksional. Perencanaan semacam itu membutuhkan tempat untuk memilih, meninjau, memproduksi, atau menggunakan bahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini, membutuhkan kedekatan dengan koleksi media dan siap diakses ke fasilitas produksi, spesialis media perpustakaan, dan mengajarkan ruang untuk bekerja sama dalam melaksanakan proses desain instruksi. Selanjutnya, desain dan hubungan. Keterkaitan pusat sumber belajar dengan program pembelajaran harus menjadi prinsip panduan dalam desain dan penempatan fasilitas di dalam sekolah. Penampilan dan estetika juga penting dalam desain ini. Nah, pusat sumber belajar seharusnya menyenangkan dan mengundang pengguna yang mencerminkan pengetahuan tentang aransemen, akustik, dan peralatan yang mempengaruhi tingkah laku siswa. Tujuannya agar fasilitas dapat diakses dan ramah untuk mendorong penggunaan staf dan siswa. Kemudian, dalam desain dan hubungan tersebut, perencanaan didesak untuk melihat teks dan artikel yang menggambarkan berbagai hubungan spasial untuk membantu menentukan desain yang bisa diterapkan. Pertimbangan tersebut meliputi yang pertama, memastikan bahwa rencana tersebut memperhitungkan arus lalu lintas kas individu dan kelompok yang keluar masuk dari pusat dan di dalam pusat. Kemudian, menghubungkan ruang-ruang penunjang kegiatan dengan ruang-ruang pengguna jasa. Yang ketiga, membangun visibilitas yang baik di antara semua bagian pusat di mana pengawasan tersebut diperlukan. Selanjutnya, mengenali aliran alami dari indeks ke pengumpulan untuk mengambil bahan dan peralatan yang diinginkan dan ke area di mana peralatan bahan akhir digunakan. Yang kelima, menilai kebutuhan keamanan secara realistis termasuk material atau sistem pendeteksi buku, khususnya terkait dengan peningkatan jumlah peralatan elektronik yang mahal, menarik, dan populer yang bisa ditempatkan di pusat sumber belajar. Yang terakhir, menyediakan rute bebas hambatan bagi pelanggan yang memiliki gangguan fisik dengan memperhatikan khusus pada tumpukan buku, katalog, dan area sirkulasi dan ruang penyajian. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ruang dan pengaturan fasilitas program media perpustakaan. Berikut adalah spesifikasi yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan atau peninjauan fasilitas program media perpustakaan di tingkat gedung. Yang pertama, harus memiliki ruang untuk membaca, mendengarkan, melihat, dan area komputasi untuk independen belajar dengan akses siap ke koleksi dan peralatan. Yang kedua, yaitu memiliki ruang untuk kegiatan kelompok kecil maupun menengah, baik sebagai ruang konferensi atau sebagai area yang diatur secara akustik di dalam ruang tempat duduk umum, yang digunakan untuk melihat, berdiskusi, dan mengerjakan proyek. Yang ketiga, yaitu memiliki area multiguna yang berukuran besar di luar area utama pusat media perpustakaan, berfungsi sebagai ruang menonton, ruang kuliah, ruang kelas, dan area pertemuan. Yang keempat, yaitu memiliki ruang untuk rumah dan memajang koleksi bahan media perpustakaan seperti buku, dan untuk menyediakan ruang keluar masuk yang diawasi, mengatur bahan referensi dan alat indeks untuk kemudahan akses. Yang kelima, yaitu fasilitas untuk pengorganisasian pemeliharaan dan pengendalian peralatan di pusat sumber belajar untuk persiapan dan pemeliharaan semua bahan dalam koleksi yang digunakan untuk produksi bahan oleh guru, siswa, spesialis produksi, dan staf, dan digunakan untuk penyampaian informasi di dalam sekolah. Yang keenam, yaitu mempunyai fasilitas komputer untuk aplikasi administrasi
dan pengajaran atau pembelajaran di dalam pusat media perpustakaan. Yang ketujuh yaitu memiliki ruang tempat pengajar dan profesional media dapat bekerja tanpa gangguan dari siswa, di mana materi profesional dapat ditempatkan dan ditampilkan, di mana tujuan umum peralatan seperti mesin ketik, komputer, dan mesin fotokopi tersedia untuk digunakan langsung oleh guru. Yang selanjutnya yaitu peralatan dan perabotan. Di sini yang harus dipertimbangkan kriteria yang saat memilih furnitur dan peralatan. Yang pertama, rak yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan tinggi standar yang digunakan. Yang kedua, kursi harus nyaman, kokoh, dan menarik. Yang ketiga yaitu furnitur harus memiliki ukuran dan tinggi yang sesuai. Yang keempat yaitu perabotan peralatan tahan lama dan mudah untuk dirawat. Yang selanjutnya yaitu perabotan berkualitas dan peralatan kelas industri. Oke, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Saya lanjutkan dengan pembahasan fasilitas media perpustakaan di daerah. Nah, fasilitas untuk program media daerah dirancang untuk mendukung tujuan pendidikan sekolah tentunya di daerah dan untuk meningkatkan serta menambah program media perpustakaan tingkat gedung. Oke, lanjut. Nah, persyaratan fasilitas media perpustakaan daerah sendiri ada banyak. Saya sebutkan yang pertama adalah sebuah daerah untuk perencanaan dan administrasi perpustakaan daerah membuat sebuah program termasuk ruang kantor yang diperlukan dekat dengan spesialis kurikulum. Dan kedua, ruang konferensi, ruang pertemuan, dan area demonstrasi digunakan sebagai memfasilitasi pengembangan staf dan menyediakan layanan konsultatif dalam pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran. Kemudian perpustakaan profesional dan pusat guru, di mana yang ketiga perpustakaan profesional dan pusat guru, di mana semua jenis bahan peralatan profesional dapat ditempatkan untuk mengakomodasi membaca, belajar, mendengarkan, dan melihat materi tersebut oleh pengajar dan staf. Jadi lanjut keempat, area terpisah untuk pemilihan dan evaluasi bahan dan peralatan media perpustakaan baik untuk tontonan individu maupun kelompok. Jadi terpisah. Oke, selanjutnya syarat kelima adalah ruang untuk menampung koleksi material distrik yang melengkapi koleksi bangunan. Nah, area ini mungkin merupakan bagian dari perpustakaan profesional atau mungkin terletak berdekatan dengan pusat pemrosesan. Selanjutnya, area layanan peralatan cukup luas untuk menyediakan pemilihan, evaluasi, inspeksi, perbaikan, penyelenggaraan, distribusi, dan penyimpanan peralatan baru maupun lama, dengan ruang yang memadai untuk alur kerja yang efisien bagi teknisi dan pekerjaan administrasi. Dan selanjutnya, tempat pemrosesan tempat bahan peralatan dan persediaan dapat diterima, diproses, dikatalogkan, dan didistribusikan tentunya. Dan yang terakhir adalah area produksi, baik elektronik maupun lainnya sesuai kebutuhan program pembelajaran kabupaten dan sesuai kebutuhan untuk melengkapi program tingkat gedung. Jadi itu adalah syarat-syarat dari fasilitas media perpustakaan daerah. Jadi ada banyak syarat ya, silakan dipelajari sendiri. Dan ini adalah presentasi terakhir. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita.